warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gita Nupita. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hakikat dan fungsi bahasa mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Widya Nurjanah MPD. Langsung ke materinya. Yang pertama, apa itu bahasa? Di sini dijelaskan secara simpel, semua ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Saya di sini akan menjelaskan, bahasa itu adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda, misalnya dengan kata dan gerakan. Menurut kajian ilmiah, bahasa disebut ilmu linguistik. Selanjutnya, kita akan membahas hakikat bahasa. Hakikat bahasa yang pertama yaitu sebagai sarana, yang kedua, bahasa sebagai istilah, yang ketiga, bahasa sebagai bunyi, yang keempat, bahasa sebagai makna. Mari kita perjelas satu persatu. Apa itu hakikat bahasa sebagai sarana? Sebagai sarana atau lebih simpelnya sebagai komunikasi. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Baik lisan sangat efektif digunakan sebagai sarana komunikasi secara langsung antara sesama manusia. Secara tulisan, bahasa dapat menjadi alat perekam berbagai peristiwa. Bahasa tulisan juga bisa digunakan sebagai bahasa ilmu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bahasa sebagai istilah. Apa itu bahasa sebagai istilah? Bahasa sebagai istilah bersifat umum, khusus, dan abstrak. Lebih jelasnya, sebagai istilah, bahasa dapat memiliki pengertian yang bersifat umum, khusus, dan abstrak. Secara umum, pengertian bahasa dalam kalimat itu memiliki pengertian yang luas, karena meliputi berbagai macam bahasa. Bahasa dalam arti khusus hanya merujuk pada bahasa tertentu. Misalnya, bila orang mengatakan manusia memiliki bahasa, pengertian bahasa dalam kalimat ini memiliki pengertian yang luas karena memiliki berbagai macam bahasa. Contohnya, seperti bahasa Inggris, Perancis, Jepang, Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Hakikat bahasa sebagai bunyi. Apa itu? Getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Bahasa sebagai sistem berupa lambang bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sebagai sistem lambang bunyi atau ujaran bermakna antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya memiliki sistem yang berbeda, tetapi setiap bahasa sama-sama memiliki dua sistem, yakni sistem bunyi dan sistem makna. Selanjutnya, hakikat bahasa sebagai makna. Apa itu? Yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi itu. Jadi, bahasa sebagai makna itu bahasa yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi dari seseorang itu. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa dikatakan sistematik. Yang kedua, bahasa dikatakan ujar. Yang ketiga, bahasa dikatakan manasuka. Yang keempat, bahasa dikatakan komunikatif. Dan yang kelima, bahasa dikatakan manusiawi. Mari kita bahas satu persatu. Sifat bahasa yang pertama yaitu sistematik. Apa itu? Bahasa disebut sebagai sistematik. Bahasa disebut sistematik karena bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakaiannya. Bahasa diatur oleh sistem. Setiap bahasa mengandung dua sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Selanjutnya, yang kedua yaitu bahasa disebut sebagai ujar. Mengapa? Karena bahasa media yang terpenting adalah bunyi, walaupun kemudian ditemui ada juga media ataupun tulisan. Sifat bahasa yang ketiga yaitu manasuka. Mengapa?
Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak, tanpa dasar. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Sebagai contoh, mengapa manusia yang baru lahir disebut bayi, bukan disebut remaja? Mengapa wanita yang masih muda disebut sebagai gadis, bukan nenek, atau sebaliknya? Jadi, pilihan suatu kata disebut bunyi, remaja, gadis, nenek, dan lain sebagainya itu ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Selanjutnya, yang keempat, bahasa disebut sebagai komunikatif. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi atau alat penghubung antara keluarga, masyarakat, dan bangsa dalam segala kegiatannya. Yang kelima, bahasa disebut manusiawi. Bahasa disebut bersifat manusiawi karena bahasa berfungsi sebagai selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Mari kita lanjut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas fungsi bahasa menurut Santoso. Apa fungsi bahasa? Yang pertama, yaitu informatif. Yang kedua, ekspresi diri. Yang ketiga, adaptasi dan integrasi. Yang keempat, kontrol sosial. Mari kita bahas satu persatu. Fungsi bahasa sebagai informatif, yaitu fungsi sebagai informasi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota masyarakat atau yang lainnya. Yang kedua, ekspresi diri. Apa itu ekspresi diri? Yaitu ekspresi diri untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembaca. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang lain. Selanjutnya, fungsi adaptasi dan integrasi. Apa itu? Yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat melalui bahasa seseorang anggota masyarakat, sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya. Mereka menyesuaikan diri dengan semua ketentuan yang berlaku dalam masyarakat melalui bahasa. Selanjutnya yaitu kontrol sosial, yaitu bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Dengan bahasa seseorang dapat mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih berkualitas. Mari kita bahas mengenai fungsi bahasa menurut Haldane. Yang pertama, bahasa sebagai instrumental. Apa itu bahasa sebagai fungsi instrumental? Bahasa sebagai fungsi instrumental yaitu bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. Bahasa berfungsi menghasilkan kondisi-kondisi tertentu dan menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Saya akan memberi contoh kalimat yang mengandung fungsi instrumental atau merupakan tindakan-tindakan komunikatif yang menghasilkan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, cepat pergi. Untuk contoh yang kedua, sampaikan salam hormat saya kepada beliau. Nah, itu contohnya. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai regulatoris. Apa itu? Fungsi bahasa sebagai regulatoris yaitu bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Saya akan memberi contoh. Yang pertama, kalau Anda tekun belajar, maka Anda akan lulus dengan baik. Untuk contoh yang kedua, kalau kamu mencuri, maka kamu pasti dihukum. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu sebagai instruksional. Apa itu? Yaitu bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mari kita bahas mengenai fungsi bahasa menurut Haldane.
Yang pertama, bahasa sebagai instrumental. Apa itu bahasa sebagai fungsi instrumental? Bahasa sebagai fungsi instrumental yaitu bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. Bahasa berfungsi menghasilkan kondisi-kondisi tertentu dan menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Saya akan memberi contoh kalimat yang mengandung fungsi instrumental atau merupakan tindakan-tindakan komunikatif yang menghasilkan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, cepat pergi. Untuk contoh yang kedua, sampaikan salam hormat saya kepada beliau. Nah, itu contohnya. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai regulatoris. Apa itu? Fungsi bahasa sebagai regulatoris yaitu bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Saya akan memberi contoh. Yang pertama, kalau Anda tekun belajar, maka Anda akan lulus dengan baik. Untuk contoh yang kedua, kalau kamu mencuri, maka kamu pasti dihukum. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu sebagai instruksional. Apa itu? Yaitu bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saya akan beri contohnya. Yang pertama, penyapa hendaknya menyapa dengan sopan, dengan tepat dan hormat. Nah, itu untuk contohnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu fungsi bahasa sebagai personal. Apa itu? Yaitu fungsi bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dari bahasa yang dipakai oleh seseorang. Akan diketahui apakah dia sedang marah, jengkel, sedih, gembira, ataupun yang lainnya. Fungsi yang kelima yaitu heuristik. Apa itu fungsi heuristik? Yaitu bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu, mengapa di dunia ini ada matahari? Mengapa matahari bersinar? Untuk yang keenam, fungsi imajinatif. Apa itu fungsi imajinatif? Yaitu bahasa yang dapat difungsikan untuk menciptakan dunia imajinasi. Fungsi ini biasanya untuk mengisahkan cerita-cerita dongeng, membacakan lelucon, atau menuliskan cerpen, novel, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu fungsi representation. Fungsi representasional yaitu bahasa difungsikan untuk menyampaikan informasi. Contohnya, gula manis, bulan bersinar. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai kepentingan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah salah satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional dengan sedemikian rupa, sehingga ia memiliki identitas sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan Fungsi yang kedua, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi bahasa Indonesia juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasanya yang sama. Yang ketiga,
Bahasa resmi kenegaraan. Fungsi ini bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara, atau peristiwa kenegaraan komunikasi. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia digunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk fungsi yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang pertama, fungsi pemersatu bangsa bahasa Indonesia mempersatu. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Hal ini telah termaktub dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adapun bahasa Indonesia yang mesti digunakan adalah bahasa baku, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kekhasan dialek setiap daerah di Indonesia dapat dipersatukan lewat bahasa Indonesia yang baku, sehingga setiap daerah tersebut menyatu menjadi kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi yang kedua, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi bahasa Indonesia juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasanya yang sama. Yang ketiga, bahasa resmi kenegaraan. Fungsi ini bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara, atau peristiwa kenegaraan komunikasi. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia digunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk fungsi yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Hal ini telah termaktub dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adapun bahasa Indonesia yang mesti digunakan adalah bahasa baku, yang sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia. Kekhasan dialek setiap daerah di Indonesia dapat dipersatukan lewat bahasa Indonesia yang baku, sehingga setiap daerah tersebut menyatu menjadi kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu fungsi pemberi kekhasan. Penggunaan bahasa baku dapat menjadi ciri khas bagi setiap penggunaannya, baik itu individu maupun kelompok. Dengan digunakan bahasa baku dalam keseharian, maka individu ataupun kelompok tersebut akan menjadi pembeda di antara pembidu atau kelompok lainnya. Yang ketiga yaitu pembawa kewibawaan. Selain menjadi ciri khas, bahasa baku ternyata bisa menjadi pembawa kewibawaan bagi penggunanya. Orang atau kelompok yang menggunakan kata baku dalam kesehariannya akan dianggap sebagai orang yang berwibawa dan patut dihormati. Hal ini dikarenakan bahasa baku identik dengan formalitas dan kesantunan. Selain itu, orang atau kelompok yang menggunakan bahasa baku juga identik sebagai orang yang memahami dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang baku dapat membawa kewibawaan bagi siapapun yang menggunakannya, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai kerangka acuan. Bahasa baku dapat menjadi acuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini karena bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga layak untuk menjadi acuan berbahasa seseorang. Bila seseorang mampu menggunakan bahasa baku dengan baik, maka orang tersebut dianggap sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitupun sebaliknya, orang yang belum bisa menggunakan bahasa baku dengan baik, maka akan dianggap belum menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian untuk materi kali ini mengenai hakikat bahasa dan fungsi bahasa. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan dan menyimaknya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.